Jadi menurut kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali ini, menurut Imam Ghazali, waktu kita di sini adab waktu mulai terbit matahari sampai duhur. Tapi ini aslinya kesimpulan waktu kita di luar kesibukan-kesibukan wajib kita. Kesibukan wajib itu maksudnya ketika kita sudah sholat, qobliyah ba'diyah sudah, waktunya tersisa toh. Mesti jenenge mur sholat lah ya mur pirang menit toh. Sholat wajib, qobliyah ba'diyah. Sudah itu maka keadaan kita itu pilihannya 4. 4 ini secara berurutan. Ngene iki sampean mati ya ngono pilihane. Tapi melihat situasi kondisi kita. Pertama, kemarin itu tingkah yang pertama yaitu majlis ilmu. Jadi cara sak urip-urip sampean ku isine mur ngaji tok. Seandainya kok iso ngono, itu adalah pemanfaatan waktu yang paling utama. Lah mangane piye? Ya misale kabeh wis terjamin. Contohnya sampean nang kene, nang pondok iki. Kan orang mikir biaya makan kan? Sudah oleh orang tua. Nang kene sampean kon ngaji. Judul sampean secara umum kan 24 jam ngaji. Ya capek tidur, intinya pokoknya ngaji. Oke, salah satu contoh. Sampean itu sedang berbuat sesuatu tingkatan yang paling utama di dalam mengisi waktu. Lan iki sok yo sampai mati. Lho kok nek rumah tangga piye? Kayak iki kok anak 4 kan. Ya, pertama majelis ilmu. Yang kedua, ibadah, menghabiskan waktunya dengan ibadah. Pilihan ini berarti kalau majelis ilmu enggak ada, kalau majelis ilmu enggak bisa, intinya karena nggak ada majelis ilmu, karena mau hadir jauh, karena hadir sudah nggak bisa, intinya sudah nggak mampu untuk yang tingkatan pertama majelis ilmu, maka waktunya dihabiskan untuk ibadah yang sifatnya maghdoh, langsung kepada Allah. Sholat diperbanyak, zikir diperbanyak, baca Quran diperbanyak, pokoknya yang sifatnya puasa diperbanyak, dihabiskan untuk itu. Kalau ibadah ini misalnya kok nggak mungkin juga, nanti dikomparasikan. Nggak mungkin juga. Pilihan yang ketiga tadi apa? Naf'un lil muslimin, memberi manfaat kepada orang lain. Nek disimpulkan ibadah sosial. Di situ tadi dikatakan, misalnya kita menjenguk orang sakit, ada orang meninggal kita takziah, bahkan di dalamnya situ termasuk apabila kita berkhidmah kepada orang-orang soleh, berkhidmah pada fuqaha, berkhidmah kepada kiai. Intinya adalah memanfaatkan badan kita karena tidak untuk majelis ilmu, karena tidak untuk ibadah, tapi untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, membantu orang lain. Termasuk apabila kita itu misalnya punya rezeki, memberi makan, sedekah dan lain sebagainya. Intinya menyebar amal-amal sosial. Bahkan kata Imam Ghazali tadi, ini bisa lebih daripada sekedar amal sunnah. Bisa lebih daripada amal sunnah. Di situ ada nilai ibadah dan juga ada nilai memberi rasa bahagia, senang kepada orang lain. Ibadah sosial lah intinya, bantu wong, nulung wong, nyenengke wong. Lah nek telu iki wis ora, terakhir tadi kata Imam Ghazali pilihan terakhir kita disuruh sibuk untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan diri kita dan keluarga. Wis rata-rata awake dhewe ketika orang itu sudah di kehidupan itu masyarakat, langsung pilihan terakhir kita. Waktu setelah qobliyah, sholat wajib, ba'diyah, wis wiridan sak cukupe sekedar, waktu masih tersisa berjam-jam banyak. Orang pasti untuk bekerja, pagi untuk bekerja, sholat duhur, qobliyah, ba'diyah,
bekerja lagi sampai asar, kemudian bekerja lagi, intinya untuk bekerja, malam untuk istirahat. Ini aslinya pilihan terakhir. Lah kok jadi pilihan terakhir piye? Ya karena pilihan bekerja itu ya paling jauh hubungannya dengan ibadah, hubungannya dengan Allah. Loh, bekerja kan diniati ibadah. Iya kan tidak langsung. Niati ibadah, makanya menjadi ibadah wa rumah tuh. Nah, di situ kita sudah aman sih dengan sibuk bekerja. Kita berarti aman dari maksiat, aman dari dolim kepada sesama. Membantu enggak sih, tapi kita kan juga enggak jahat kepada orang lain. Karena sibuk bekerja memikirkan ekonomi sendiri dan ekonomi keluarga. Loh, lah orang rata-rata ya tingkat yang keempat ini toh. Apa ada orang tingkat pertama, kedua, ketiga? Ya ada saja toh. Contoh misalnya orang yang secara ekonomi sudah enggak diragukan lagi. Siapa kono lah ekonominya misalnya punya dapat warisan yang melimpah sehingga dimakan 7 turunan enggak habis, apa ijek golek rezeki? Logikanya tidak. Berarti orang seperti itu tadi bisa enggak pilihan yang pertama? Uripe mur ngaji terus. Seharusnya bisa, karena bekerja tadi niatnya juga untuk memenuhi biaya kehidupan, fasilitas hidup. Loh bisa kan? Loh, kiai-kiai iso masuk di sini ketika dia merasa nyaman wae. Aku ora kerja koyoke wis mahkom tajrid kalau istilah bahasa hikamnya itu. Dalam arti apa? Insya Allah Gusti Allah wis melancarke wae mangan rezeki. Uripe mur berjuang terus. Bisa masuk di sini majelis ilmu. Majelis ibadah terus, apa enek wong enek wae. Contoh nih, mbahmu, kakek nenekmu sing wis tuwa yang dia sudah tidak mikir urusan makan sehari-hari, sudah ditanggung sama anak sama cucunya. Sudah enggak mikirkan anaknya wis mentas kabeh. Apa sing dipikir? Kesibukannya apa coba? Ya ibadah kan. Ora kesibukannya ngomong cucu. Malah disibuknya ngomong cucu. Ya anake sing gablek wis tuwa malah direpot. Mbah-mbah yang sudah seperti itu misalnya kan enggak mikir tau bangono mah enggak mikir fasilitas kehidupan, wis ditunjang sama anak dan cucunya. Iku berarti bisa memilih pilihan yang kedua yaitu sibuk beribadah. Ibadah terus kesel lereng. Salat, zikir, maca Quran, ibadah apapun. Kesel lereng. Luwe mangan wis disiapi karo anake. Nek mesti ngaji. Nah, wong-wong tua ngono kuwi kudu dipacu ke arah sana. Ben menjadi pilihan yang nomor 2 sekalipun. Ana majelis ngaji. Nah, aku biasa bergelut kalau mbah tarekah ya. Mbah tarekah jek mampu ngaji. Ora mampu ngaji dintak ning ibadah. Nah, itu loh ibadah semampunya. Wes, kalau ibadah enggak bisa misalnya capek dan lain sebagainya atau semangatnya kurang, ya udah. Pilihan yang ketiga yaitu beramal sosial. Beramal sosial ki seneng dolan, seneng silaturahim, seneng sedekah, apabila kita lebih rezeki, seneng membantu tenaga, bahkan khidmah. Aku ibadah apa ya? Arep salat males, arep zikir ra betah, maca Quran blepotan males. Apa yang ibadahku? Wis lah, aku arep melu bantu-bantu nang pondok ae lah. Itu namanya khidmah kepada ilmu, kepada ahli ilmu. Aku bantulah pondok koyo bangun. Aku bantulah nang daleme Pak Yai kae. Sak mampuku. Itu pun khidmah. Biasa orang seperti itu dulu. Mengapa seperti itu? Itu tadi pilihan ibadah sosial. Bahkan bisa lebih utama daripada sibuk bernawafil. Karena mengandung itu tadi ibadah sosial. Bahkan dia orang mau khidmah, bantu tetangga, tenaganya dan lain sebagainya. Itu pilihan. Lah kok orang kerja? Nah, itu tadi masalahnya. Kerja itu tadi pilihan yang keempat. Orang pertama, kedua dan ketiga ini berarti secara umum dia fasilitas untuk kehidupan ekonominya sudah mapan atau sudah pede lah. Enggak mikir nih kerja. Ya wajar toh.
Nek ra sibuk majelis ilmu, sibuk ibadah, sibuk bantu orang. Baru nek iki enggak masuk, yang terakhir mau silahkan sibuk bekerja, diniatin ibadah, menghindari maksiat, untuk tanggung jawab kepada keluarganya dan seterusnya, bukan untuk menumpuk-numpuk harta kaya raya, enggak, tapi tetap menjalankan kewajiban. Ini tadi judulnya kan mengisi waktu yang kosong setelah kewajiban qobliyah, kewajiban sholat duhur misalnya, ba'diyah duhur selesai kan, wiridan sebentar wes kosong. Nah pilihannya tadi urutannya 4 itu. Ini sampai engkau sampean mati urip ya ngono kuwi. Sampean pilih wae engko pasku nang ndi, ngono lho. Pasku nang ndi. Ya contoh seperti saya misalnya, saya merasa pede bahwasanya wis insyaallah cukup uripku kanggo mangan. Asline meskipun ya duwite asline ora kandel. Tapi karena pede itu, maka waktunya juga banyak saya pergunakan untuk majelis ilmu, untuk ibadah, untuk dakwah. Kesel turu. Selamat, penting menjauhi maksiat. Ya wis. Usaha ala kadari. Ala kadar piye? Awake bisnis-bisnis dodol-dodolan. Tarung dodolan. Nah, sampean kok yo ngono. Kalau bisa memilih nomor 1, nek iso. Tapi sampean kok kemualan, aku wis pondokan kok. Aku kudu majelis ilmu terus, waktuku saya habiskan. Anak istrinya kelaparan. Itu namanya dolim. Ketika kamu tinggal ngaji, kemudian keter anak istrimu untuk masalah sekedar makan, sekedar kehidupannya enggak terjamin, kamu dolim. Kamu ya harus memilih pilihan yang keempat tadi. Sibukkan bekerja untuk ngopeni tanggung jawab kepada keluarga. Tentu hal ini tidak monoton. Kita bisa menggabungkan antara 1, 2, 3, dan 4. Akhirnya ya kadang ya tetap bekerja, duwe bisnis ya tetap duwe ilmu sithik-sithik. Kita juga punya majelis ilmu. Contohnya ustaz-ustaz kuwi ngajar sampean kan, ngono. Tapi sesekali juga melu ngaji sebagai santri, sesekali sebagai ustaz. Kayak ikut kabeh. Di waktu malam tahajud, memperbanyak ibadah, masuk yang kedua. Membantu orang lain, ya sithik-sithik bantu, sedekah dan lain sebagainya. Bisa 4-4-nya masuk. Tinggal menyesuaikan kemampuan dan waktunya atau status kita yang pas di mana. Semakin banyak majelis ilmunya memang semakin baik, tapi kita harus mempertimbangkan ini tadi. Iki ya waktunya bisnis, engko nek sore waktunya mulang madrasah, engko nek bengi waktunya munajat kepada Allah, masuk semua. Engko sesekali waktu khidmah, bantu-bantu orang sosial, masuk semua 4 itu. Mantap.